Kita lanjut Romo Oke, di siap. alam yang indah dan sepoi-sepoi ini. Setelah kemarin kita mendaki Gunung Lawu, Hah? kemudian tadi Romo juga menyebutkan di Gunung Lawu itu ada arwah-arwah. Apakah kondisi arwah-arwah tersebut bisa membuat mereka masuk surga atau berikut? Kalau secara pribadi, orang yang sudah mati itu sudah finish, sudah tidak bisa mengambil keputusan. Dia masuk surga atau tidak, satu tergantung dari kasih Tuhan, kasih yang ilahi. Itu yang pertama. Kalau Tuhan mau ngasih, katakanlah Kusumawardhana Brawijaya naik ke surga, ya bisa naik ke surga. Lalu yang kedua, tergantung juga doa daripada orang-orang yang masih di dunia, entah itu keturunannya, entah itu keluarganya, entah itu juga orang-orang yang mungkin mendaki juga mendoakan, tidak ada mendaki, saya mendoakan seperti yang saya lakukan kemarin. Ya, terakhir saya berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan mereka mampu untuk naik ke surga, tidak di alam yang tidak kelihatan ini, dan sungguh-sungguh menjadi penghuni surga bersatu dengan penciptanya yang ilahi. Tapi kalau mereka mau surga, sekali lagi tergantung kasih Tuhan, yang pertama. Yang kedua, tergantung dari permintaan kita yang masih hidup ini. Itu yang penting. Makanya ada tradisi mendoakan 7 hari, 40 hari, itu salah satunya juga mendoakan arwah leluhur kita supaya lebih cepat masuk ke dunia yang tentram gitu ya. Iya, pasti. Karena doa itu, mereka yang sudah meninggal dunia itu makanannya salah satunya adalah doa. Doa dan sungguh-sungguh seperti sesaji dan sebagainya itu sebenarnya kan juga buat makanan mereka, karena mereka sudah nggak bisa makan pisang goreng dan dalam wujud fisiknya karena sudah nggak punya fisik. Lalu doa-doa itulah mereka menjadi damai, menjadi terbekali, menjadi juga. Kecuali itu kita akan mohon pengampunan dari Yang Ilahi, pengampunan dari Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan doa orang beriman yang diajukan betul-betul itu akan didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh Tuhan. Juga termasuk untuk arwah-arwah itu. Lanjut lagi ke dunia orang hidup sekarang. Banyak yang masih berat meninggalkan hartanya, banyak yang masih berat meninggalkan keluarganya, artinya mereka tidak siap untuk mati gitu. Lalu ada kemungkinan kalau mereka tidak siap mati, lalu ketika waktunya datang, kami ini yang mungkin tidak siap mati juga mungkin arwahnya belum jelas juga, masih dalam penantian. Apakah ada tips dari Romo supaya kami yang masih hidup ini lebih mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, meninggalkan yang fana-fana? Saya mulai dari sebuah pengalaman. Saya punya kenalan seorang dokter. Dia punya dendam dengan mantunya. Lalu ketika dia secara takdir, karena kematian adalah takdir dari ilahi, dia sudah meninggal, dan ternyata dia tidak bisa mati, matinya susah. Sampai 7 hari dokter sudah vonis bahwa dia meninggal, tapi masih ada Detak jantung ya ada denyut, dan juga tangannya itu masih begini. Terus akhirnya karena saya dekat, saya datang dan anaknya minta tolong saya tanyain secara batin, Om ngapain? Kamu kan udah jatahnya meninggal dunia, jatahnya dipanggil dari dunia fana. Dia mengatakan bahwa dia itu dendam sama mantunya yang setelah punya, sudah dapat mantu, lalu punya anak dua, nggak pernah datang lagi, dia sakit hati. Lalu akhirnya saya mengatakan, Om, kau begitu dendam, kau masih terikat dengan yang di dunia ini satu, mempersulit kematian. Lalu yang kedua, mempersulit jalan untuk mencapai ke bersatu dengan yang ilahi. Itu yang ada. Kalau untuk kita sekarang, ya satu praktis adalah hidup yang penuh dengan kasih. Nggak usah katakanlah dendam, nggak usah iri hati, rezeki itu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terikat dengan apapun ada di dunia. Terikat harta, terikat istri, terikat apapun. Kalau bisa ya sudah, ini adalah pasrah aja, titipan ilahi, ya sudah, jalanin aja, jalanin dengan penuh keharmonisan.
Itu dalam arti ini, kalau saya dipanggil sebagai imam, ya sudahlah, mencoba menjadi imam yang baik, melayani umat, tidak mata duitan, tidak pilih-pilih umat, lalu juga tidak katakanlah mengumpulkan harta, jabatan, bahkan ada yang memfitnah demi jabatan, itu kan nggak benar. Apakah mereka nanti juga kalau mati juga nanti akan masuk surga sih mungkin, tapi masalah lamanya sangat mungkin lama, karena masih ada fitnah, ada dendam, dan itu berat. Mendingan itu sudah jalanin apa adanya, sungguh-sungguh mewartakan kasih, tidak lekat dengan apapun, dan sungguh-sungguh kita tuh hanya pokoknya menjalankan keputusan dari Ilahi. Itu namanya, katakanlah kamu sebagai dosen, ya udah, sebagai dosen jadi dosen yang baik, kan? Dosen yang bukan mengincar mahasiswi apa-apa, dosen yang katakanlah tidak terikat dengan harta apapun, jabatan apapun. Ini perutusan saya, jalannya aja dengan baik, dan sungguh-sungguh ini sebagai perutusan dari Tuhan. Itu menurut saya akan menjadi semakin baik. Pengalaman yang menarik, ada seorang yang sederhana ya, tukang becak. Ada seorang tukang becak yang sangat sederhana, tapi dia jujur. Suatu ketika dia dapat dompet di dalam becaknya, tapi dia tidak mau pamrih. Wah, untung dibuka, uangnya banyak. Jadi dia nggak mau ngambil. Justru dia mencari alamatnya karena dia jujur. Dia pasrahin pada orang yang punya itu setelah ketemu, dan setelah itu ya dia hidup miskin sebagai tukang becak, tapi kalau dia tetap happy dan hatinya bahagia. Ini yang menurut saya sangat pas untuk persiapan hidup kelak. Jadi hidup sesuai dengan panggilannya, jalanin dengan penuh kepasrahan pada Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup yang penuh kasih, dan tidak ada pamrih pribadi, meskipun itu perlu diperjuangkan. Ya Ramo, pamrih pribadi ini menarik karena kemarin malam kita meditasi di Candi Ceto ya teman-teman. Ya. Sekitar jam 8, 9 sampai 9:10-an ya Ramo ya. Jadi kami meditasi teman-teman di Candi Ceto, dan kita melihat ada banyak juga, ya tidak banyak, sedikit teman-teman kita yang seperti mencari ada ritual meditasi untuk mencari pamrih tertentu, kira-kira begitu dong. Mungkin mencari pesugihan atau mungkin mencari apapun untuk kepentingan pribadi. Kalau dan itu banyak juga terjadi, mencari pesugihan dan sebagainya. Menurut Romo, pripun praktek pesugihan atau yang berdoa demi kepentingan pribadi itu benar atau tidak benar atau bagaimana? Kalau aku bilang benar apa tidak benar, dari penghayatan iman saya mengatakan itu tidak benar. Karena dengan demikian kita menjadi terikat dengan sesuatu yang di dunia. Orang cari pesugihan, mau tidak mau dia deal dengan katakanlah makhluk lain, karena di dunia kan ada beberapa dimensi, ada dimensi jin, dan dimensi jin itu bisa juga dimintain tolong untuk macam itu, tapi pasti ada deal-dealnya. Kalau kita mohon pada yang ilahi, Tuhan berilah saya kedamaian, Tuhan berilah saya ketentraman, Tuhan berilah saya rezeki yang cukup untuk hari ini, just for today. Itu menurut saya kan it's okay gitu loh. Tapi ketika orang ngeluh, oh ya pokoknya saya sopo sineng gue cetok, sopo sineng Candi Ceto, pokoknya saya minta leluhurku, saya minta kesempihan supaya saya kaya, saya cukup, dan saya dihormati. Itu pasti nanti ada kelekatan dengan yang dimintain, dan juga kelekatan pasti orang yang cari pesugihan akan lekat dengan hartanya. Gitu. Saya nggak pernah gitu. Saya punya harta banyak sih. Saya mobil punya 3. Tapi saya nggak pernah katakanlah terikat. Saya sawah warisan, rumah ada. Saya nggak pernah terikat. Dalam arti mobil ya sudah kita gunakan sama-sama sebagai keluarga. Nggak masalah. Gitu loh. Pokoknya mobilnya saya gunakan untuk katakanlah pastoral, untuk katakanlah pelayanan dan sebagainya. Gitu. Dan saya juga nggak tahu mobil dari mana, tapi yang jelas halal dan tidak cari pesugihan. Hai. Iya. Nggak ada yang berdukun gitu lah. Dukun nggak tahu. Kalau mereka datang pada saya biasanya macam-macam sih, penyakit, soal tanah, soal apapun juga. Saya mengatakan, oke lah, saya doakan pada Tuhan. Saya berdoa karena saya Katolik, saya berdoa oleh Bunda Maria, saya berdoa pada Tuhan, dan ketika nggak tahu ilahi yang mengatur dan akhirnya terkabul,
mereka mengucapkan terima kasih, ya kita terima aja tanpa melihat berapa jumlahnya. Ini juga menarik karena tetangga saya mengaku disembuhkan Romo, sahabat saya yang jantung 1 tahun menginap di Purworejo, RSUD juga disembuhkan. Doa seperti apa Romo yang bisa menyembuhkan? Karena Romo sebagai pendoa juga itu sudah ya walaupun secara medis mereka mungkin sudah disembuhkan, tapi setelah Romo berdoa dan kita berdoa bersama ternyata mereka sembuh gitu. Apakah ada semacam tips Romo, doa seperti apa yang bisa menyembuhkan jasmani atau rohani? Saya pribadi sebetulnya bukan wujud doanya terserahlah, lu mau Al-Fatihah, lu mau Wilaheng, lu mau Rosario, lu mau apa, terserah. Pengalaman saya mengatakan saya nyuruh orang itu macam-macam. Kalau orang Muslim yang datang, pernah ada orang Muslim yang datang, dia tidak sembuh dari penyakitnya, saya suruh sholat 5 waktu plus sholat tahajud. Bahkan dia mungkin Muslimnya tidak Muslim beneran ya, jadi dia tanya, Romo, sholat tahajud itu apa? Lo yang Muslim gua apa? Lo enak aja kan, itu kan. Kalau menurut saya apapun doanya yang saya wujudnya terserah, tapi yang penting adalah semangat dari hati. Semangat dari hati adalah ketulusan. Tuhan, jikalau ini mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, semoga saudara saya sembuh. Jikalau ini mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, semoga saudara saya dapat rezeki. Itulah. Lalu kalau sesuai dan semoga dengan dikabulkannya macam ini membuat orang yang bersangkutan ini semakin dekat dengan Engkau. Terserah sebutannya Allah, Tuhan yang lebih dewasa, monggo. Gitu loh. Saya nggak terlalu mengistilahkan soal doa. Jadi kalau biasanya orang Katolik saya minta biasanya, orang Muslim biasanya saya minta untuk sholat maupun sholat tahajud. Gitu. Yang lain-lain menurut saya sih monggo aja sih. Menurut saya sih doa terserah lah, itu wujud kan, ungkapan kan. Tapi menurut saya kan yang paling penting ketulusan dari dalam hati untuk ngecep, ngeges kehendak Tuhan. Itu yang sulit. Jadi Romo mau mengatakan bahwa bentuk doanya bisa terserah gitu, tetapi kualitas doanya itu ya diminta gitu. Iya, yang penting adalah hatinya, ketulusan dari dalam hati, kepasrahan dari dalam hati, dan sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Ya,